Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Mei 2021. Hiduplah dalam kasih. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai dengan 26, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 35, dan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 48. Bacaan kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10, dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, di mana saja sering terjadi perselisihan, pertengkaran, pembantaian, pembunuhan. Kita lihat saja di mana di rumah-rumah juga ada pasangan suami istri yang selalu bertengkar, berselisih, sehingga membuat suatu keributan besar. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena tak ada lagi kasih di hati setiap insan di dunia ini. Setiap insan hidupnya diliputi oleh kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, dan sombong. Rasul Yohanes di dalam bacaan kedua hari ini, saudara, mengajak kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tak kelihatan, tapi menyimpan dendam kesumat kepada sesama yang kelihatan, saudara? Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Maka kata Yesus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Semuanya ini, saudara-saudara, dikatakan Yesus agar kita memiliki kasih seperti Yesus itu adalah kasih dan Allah itu adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, sepintar apapun kita, sebanyak titel apapun kita, jika kita tidak mempunyai kasih, itu percuma, saudara. Semuanya sia-sia. Kata Paulus pada jemaat di Korintus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sendiri merupakan sebuah buah dari iman kita, saudara. Dan kasih itu harus dinyatakan di dalam tindakan nyata, bukan hanya sekadar ucapan basa-basi. Yesus sampaikan ini semua karena supaya kita memiliki sukacita penuh, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku,
Karena kasih mengalahkan perselisihan, pertengkaran, pembantaian, pembunuhan. Dalam kasih ada damai sejahtera, sukacita penuh dalam Yesus. Maka saudara-saudaraku, perenungan hari ini kembali Yesus mau tegaskan akan perintahnya yang utama, yaitu kasih. Kita diminta untuk saling mengasihi terhadap pasangan kita, anak kita, karyawan kita, kerabat kita, bahkan musuh kita sekalipun, saudara. Kita diajak untuk saling mengasihi, bukan sekedar ucapan basa-basi, saudara, tapi dengan tindakan nyata. Mengasihi dengan tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tetapi melupakan dan mengampuni. Mengasihi dengan tanpa embel-embel, mengasihi dengan sungguh-sungguh memberi dan mau berkorban. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mau melakukan perintah yang diberikan oleh Yesus sendiri dengan sungguh-sungguh dan mau saling memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Dia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.